seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Sungai Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara, itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan, hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis. Hanya teriak merdeka, merdeka, dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Belum lama ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut Anies Baswedan itu dikriminalisasi oleh Jokowi dengan kasus Formula E. Pernyataan itu dilontarkan Hasto di channel YouTube Akbar Faisal Unsensor.
Hasto menyebut bahwa Presiden Jokowi waktu itu memerintahkan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan melalui kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani oleh KPK. Hasto menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjegal Anies sebagai calon presiden dengan menggunakan instrumen negara untuk tujuan politik. Dalam podcast dengan Akbar Faisal yang diunggah pada 22 November 2024, Hasto bahkan menyebut bahwa Jokowi sangat khawatir terhadap kenaikan popularitas Anies yang semakin mencuat setelah dipanggil KPK terkait Formula E. Namun, tuduhan itu tidak berdasar karena Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam telah menyebutkan penyelenggaraan Formula E itu telah menyalahi hukum. Jadi, tidak ada intervensi Jokowi. Justru KPK yang merasa gamang karena ada tekanan psikologi ketika mau mendalami kasus Formula E itu. Mahfud MD menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh KPK adalah berdasarkan hukum tanpa ada intervensi dari kekuasaan. Pernyataan Mahfud ini menggarisbawahi bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak berada di bawah kendali politik atau perintah individu tertentu termasuk presiden. Dasar yang digunakan KPK adalah temuan BPK yang menyebutkan bahwa Formula E tidak bisa dibiayai oleh APBN dan APBD karena sesuai peraturan, hanya olahraga yang merakyat saja yang boleh didanai APBN dan APBD. Di sana dicantumkan jenis-jenis olahraga yang boleh dibiayai oleh uang negara, misalnya sepak bola, voli, badminton. Tapi tidak ada kata sirkuit balap. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Formula E itu jelas menyalahi hukum dan tidak bermanfaat bagi rakyat. Mahfud MD secara tegas menolak anggapan bahwa KPK bertindak atas dasar perintah dari pihak politik tertentu. Bagi Mahfud, proses hukum yang dijalankan KPK adalah bagian dari penegakan hukum yang independen, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi Formula E bukanlah bentuk kriminalisasi terhadap Anies Baswedan atau upaya untuk melemahkan posisi politik seseorang, melainkan langkah yang sah dan wajar untuk menginvestigasi potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran publik. Justru pernyataan Hasto itu seolah-olah ingin mengaburkan fakta hukum tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Anies di masa lalu. Sejak dimulai pada tahun 2021, KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan mengenai pembiayaan proyek Formula E yang melibatkan APBD DKI Jakarta. Tentu saja KPK harus melakukan pemeriksaan secara mendalam, tapi pemeriksaan itu urung dilakukan karena KPK mendapatkan intervensi dari pendukung Anies. Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada instruksi atau intervensi dari Presiden Jokowi yang mendorong KPK untuk mengambil langkah tertentu dalam penyelidikan Formula E. Tentu saja pernyataan Mahfud ini bisa dipertanggungjawabkan karena itu diucapkan ketika Mahfud menjadi Menko Polhukam saat itu. Apalagi Mahfud dikenal sebagai sosok yang jujur dan terbuka dalam mengemukakan persoalan. Dengan demikian, pernyataan Hasto terbukti hanyalah rekayasanya sendiri yang muncul dari asumsi tanpa dasar. Sayangnya, asumsi itu diklaim sebagai kebenaran dan terlanjur menyebar di tengah masyarakat. Tuduhan serius ini adalah penyalahgunaan dari kebebasan berpendapat dan jelas melanggar hukum. Klaim dari Hasto yang mengaitkan KPK dengan intrik politik justru bisa merusak rasa kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Terlepas dari kekurangannya, KPK harus dianggap sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi, karena kejaksaan dan kepolisian mandul. Kalaupun KPK dinilai mengalami kemunduran, maka
dia harus dikuatkan kembali sesuai cita-cita awalnya. Tuduhan Hasto bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kriminalisasi terhadap Anies juga harus dilihat dari sudut pandang politik. Pernyataan ini dapat dimaknai sebagai bagian dari strategi politik untuk membangun narasi bahwa Anies sedang dijegal oleh kekuasaan. Apalagi saat ini Anies telah merapat pada jagoan yang diusung oleh partainya PDIP, Pramono Rano. Maka serangan Hasto itu bisa dimaknai sebagai siasat untuk menyerang lawan tanding yang diusung oleh PDIP melalui pihak Jokowi. Karena kita tahu Jokowi secara personal telah menyatakan dukungan pada RK Suswono. Dengan menggembosi Jokowi, harapannya dukungan dari Jokowi akan dapat dipatahkan. Siasat ini tentu efektif meskipun jahat. Namun, seharusnya kita tidak mencampur adukan antara politik praktis dengan penegakan hukum. Kasus Formula E ini adalah soal dugaan penyalahgunaan anggaran yang harus diselidiki secara objektif tanpa melibatkan pertimbangan politik atau kepentingan pribadi. Justru, kita harus terus mendorong upaya pengusutan kasus tersebut karena uang pajak telah digunakan secara semena-mena. Politik dan hukum harus dijaga jaraknya. Seperti yang ditegaskan oleh Mahfud MD, proses hukum dalam penyelidikan ini merupakan hal yang wajar dan sah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jika ada kesalahan dalam penyalahgunaan anggaran atau tindakan yang melanggar hukum, maka proses hukum harus terus berjalan tanpa ada campur tangan politik dari pihak manapun. Tuduhan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tentang adanya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam kasus Formula E tidak memiliki dasar dan asal bunyi. Pernyataan Mahfud MD dengan jelas menunjukkan bahwa KPK bekerja berdasarkan hukum dan tidak ada intervensi politik dalam proses penyelidikannya. KPK sebagai lembaga yang independen memiliki kewenangan untuk menyelidiki potensi